Selamat datang Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan dari kitab Matius, pasal 7, ayat 24, sampai dengan ayat 29, tentang dua macam dasar. Sebelum kita baca firman, mari kita berdoa bersama. Ya Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah berikan kepada kami Engkau punya firman yang adalah kebenaran, yang bisa menjadi satu dasar hidup untuk kami. Ya Tuhan, kami disuruh untuk dengar kata-Mu, bukan kata manusia. Dan sekarang ini, bantu kami buka hati dan pikiran dan telinga untuk mendengar Engkau punya firman, bukan hikmat manusia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Ya, di Matius 7, ayat 24, Yesus bilang begini, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya." Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takut jumlah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Saudara-saudara, di sini Yesus ada menutup dia punya khotbah di bukit. Di seluruh kitab Injil ini, khotbah ini yang mau bilang paling lengkap. Cerita Yesus yang paling panjang. Dan di akhir, Yesus kasih satu gambar yang mungkin kita sudah dengar berulang kali dan belajar dari sejak sekolah minggu. Ya, berarti cerita ini bukan baru, tetapi cerita ini penting. Biar kita masih anak, baru mulai bangun hidup kita, atau kita sudah dewasa. Kami semua tahu di dunia ini, kalau kita mau bangun suatu gedung, suatu rumah, memang bisa cepat-cepat. Tapi kadang kalau cepat-cepat tidak perhatikan cara bangun yang baik, apalagi yang bagian terpenting yaitu dasar, ya sementara waktu rumah itu bisa jadi indah sekali, hebat, bagus, semua orang puji rumah itu. Tapi lama-lamahan, apalagi kalau tidak ada fondasi, mulai lihat retak-retak, rumah mulai jatuh, dan sampai kalau ada angin kencang, hujan yang lebat, rumah itu bisa rubuh, hancur, rugi. Yesus berbicara kepada kita dengan sebuah kasih yang mungkin kita sulit mengerti, bukan kasih manusia. Kalau kasih manusia itu enak-enak, baik-baik saja. Tapi Yesus pikir panjang untuk kita. Dia siap berbicara jelas, tegas, tetapi selalu oleh kasih. Di Ibrani saja dibilang firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Ya, tajam toh, tetapi untuk kepentingan kita. Di sini Yesus juga pikir kepentingan kau dan saya. Dan setelah dia sudah khotbah untuk dua pasal ini, dari pasal 5, pasal 6, pasal 7 di Matius ini, dia selesaikan dengan tekanan ini. Ya,
Ayat 24 bilang, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Dia bilang, orang yang dengar perkataanku ini, memang secara umum mau bilang firman Tuhan, oke, bagus juga. Tetapi di dalam konteks khotbah Yesus, dia maksud dia punya kata-kata di beberapa pasal ini. Dan saudara-saudara, baiklah kita dengar apa yang Yesus bilang di dalam khotbah ini. Iblis suka sekali menipu. Dia suka sekali buat sesuatu yang mirip dengan yang benar, yang kelihatan, tetapi kosong. Dia suka orang ada pengharapan, bermegah, baru dari belakang semua hancur. Yesus tidak mau seorang pun binasa. Dia tidak mau kita hancur. Dan karena itu dia tegas dan jelas sekali di dalam khotbah ini. Saudara, sekarang ini kita dengar banyak khotbah, seperti sekarang kamu dengar saya. Silakan dengar manusia. Tapi kalau kamu dengar saya atau pendeta lain, dengar gereja A, gereja B, ahli ini, ahli itu, silakan. Tetapi yang paling penting, apakah kita dengar kata-kata Yesus? Saudara-saudara, jangan hanya memandang kata Yesus dan Injil sebagai sesuatu yang sementara. Jangan cari Yesus untuk hal yang sementara. Itu juga putar belakang dari Yesus punya ajaran di khotbah ini. Memang Yesus tidak mau kamu punya hidup ini dibangun megah-megah, tapi tanpa dasar dan kamu hancur di dunia ini dan malu. Semua rusak. Mungkin contoh di dunia ini, mungkin ada orang yang malas belajar. Mereka mau kuliah menjadi dokter, tapi malas. Tidak keringat, tidak meletakkan dasar yang baik. Tidak belajar hal-hal medis dengan baik. Tetapi mereka putar belakang dan bayar untuk dia jasa keluar sudah. Semua senang-senang. Dia sudah menjadi dokter. Dia sudah buka praktek. Orang datang, hebat. Fotonya hebat. Tapi orang sakit tetap sakit. Orang sakit datang tidak sembuh dan mati. Karena dia tidak ada dasar. Dan tidak lama dia juga akan hancur. Sedih, waktu itu sia-sia. Tapi Yesus punya khotbah di buku ini bukan berbicara untuk hal yang sementara. Sedih sekali orang rugi dengan kuliah, dengan pekerjaan, atau sampai simpan-simpan untuk bangun rumah dan rumah fisik itu jatuh. Kasihan sekali. Tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu kita punya kekekalan. Kalau kita sibuk-sibuk bangun hidup ini, tetapi kami tidak ada dasar kekal, kami tidak bangun hidup ini di atas perkataan Yesus, nanti di penghakiman bagaimana? Kalau tidak salah, itu bagian firman yang langsung sebelum ini. Sebelum Yesus ambil kesimpulan dari dia punya pengajaran untuk dengar dia baik-baik, dia sudah bilang di pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
Bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, semua khotbah di bukit ini bukan untuk hal sementara, bukan rugi sementara, tetapi Yesus mau semua orang tahu bagaimana dengan kerajaan Allah itu. Jangan rugi, coba bangun hidup di dunia ini, tetapi pada hari terakhir itu ditolak oleh Yesus. Di khotbah ini selalu ada dua pilihan, dua macam. Seperti di sini, ada orang yang dapat masuk, yang dikenal oleh Yesus, dan yang Yesus bilang, saya tidak mengenal kamu. Saudara-saudara, berapa lama kamu pikir, berapa lama kamu belajar, berapa lama kamu selidiki kata-kata Yesus untuk pastikan bahwa kau punya hidup ini dibangun atas dasar yang benar? Yakinkah di hari penghakiman itu bukan kamu yang akan dengar, enyalah, saya tidak mengenal kamu, sekalian pembuat kejahatan? Sudah carikah? Sudah sungguh pikir? Yesus tidak mau kamu rugi. Yesus tidak mau kamu menyesal. Yesus mengasihi kamu. Dan karena itu dia berbicara tegas oleh kasih. Sebentar setelah perhentian ini kami akan balik lanjut lagi.